time you walk into the room, got me feeling crazy, like my heart boom boom. Any other boy would stare, but me I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurdianti Lahangat dengan NIM 22473008. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah Ilmu Alamiah Dasar yang berjudul Metode Ilmiah. Yang pertama, dasar-dasar penelitian. Menurut William, penelitian ilmiah adalah penyelidikan yang sistematis, terkendali, empiris, dan kritis mengenai fenomena-fenomena alam yang dibimbing oleh teori dan hipotesis-hipotesis mengenai hubungan-hubungan yang diduga antara fenomena-fenomena tersebut. Penelitian dapat didefinisikan sebagai rangkaian kegiatan ilmiah dalam rangka pemecahan suatu permasalahan. Jadi, penelitian merupakan bagian dari usaha pemecahan masalah. Dalam kaitannya dengan hal ini, maka fungsi penelitian di sini adalah untuk mencarikan penjelasan dan jawaban terhadap permasalahan serta memberikan alternatif bagi kemungkinan yang dapat digunakan untuk pemecahan masalah. Riset adalah suatu usaha untuk menemukan suatu hal menurut metode yang ilmiah. Terdiri dari pertama, sasaran, kedua, usaha untuk mencapai sasaran, ketiga, metode ilmiah. Selanjutnya, kebenaran ilmiah dapat diterima karena pertama, adanya horehen atau konsisten, kedua, adanya koresponden atau berhubungan, ketiga, pragmatis atau sifat fungsional dalam kehidupan praktis. Masalah yang terjadi melalui pendekatan yang sistematis, logis, kritis, yang terkontrol oleh bukti empiris untuk mencapai kebenaran ilmiah atau pengetahuan ilmiah. Penelitian bisa menggunakan metode ilmiah atau non-ilmiah. Berikut ini adalah dasar-dasar dalam penelitian ilmiah. Pertama, pendekatan ilmiah. Penelitian ilmiah yang diperoleh dari pengetahuan dan teori yang dikembangkan berdasarkan pada data empiris, menghasilkan kesimpulan secara objektif. Hasil penelitian merupakan kebenaran ilmiah, yaitu pengetahuan benar yang kebenarannya terbuka untuk diuji siapapun. Kedua, pendekatan non-ilmiah. Pertama, akal sehat, kedua, prasangka, ketiga, intuisi, keempat, penemuan kebetulan dan coba-coba, kelima, pikiran kritis. Sifat penelitian ilmiah. Yang pertama, skeptis, yaitu selalu mencari fakta atau bukti yang mendukung setiap pernyataan. Kedua, analitis, yaitu sikap yang mendasarkan pada analitis dalam setiap persoalan yang memilih yang relevan serta yang utama. Ketiga, kritis, setiap pemecahan persoalan selalu berpijak pada logika dan objektivitas atau fakta. Kedua, pengertian metode ilmiah. Metode ilmiah atau proses ilmiah merupakan proses keilmuan untuk memperoleh pengetahuan secara sistematis berdasarkan bukti fisik. Ilmuwan melakukan pengamatan serta membentuk hipotesis dalam usahanya untuk menjelaskan fenomena alam. Prediksi yang dibuat berdasarkan hipotesis tersebut diuji dengan melakukan eksperimen. Jika suatu hipotesis lolos uji berkali-kali, hipotesis tersebut dapat menjadi suatu teori ilmiah. Metode ilmiah yaitu menggabungkan cara berpikir deduktif dan cara berpikir induktif dalam membangun pengetahuan. Berikutnya, karakteristik dan langkah-langkah. Yang pertama, karakteristik. Metode ilmiah bergantung pada karakterisasi yang cermat atas subjek investigasi. Dalam proses karakterisasi, ilmuwan mengidentifikasi sifat-sifat utama yang relevan yang dimiliki oleh subjek yang diteliti. Selain itu, proses ini juga dapat melibatkan proses penentuan
atau definisi dan pengamatan. Pengamatan yang dimaksud seringkali memerlukan pengukuran atau perhitungan yang cermat. Yang kedua, langkah-langkah suatu penelitian harus memenuhi beberapa karakteristik untuk dapat dikatakan sebagai penelitian ilmiah. Umumnya ada 4 karakteristik penelitian ilmiah, yaitu sistematik. Berarti suatu penelitian harus disusun dan dilaksanakan secara berurutan sesuai pola dan kaidah yang benar, dari yang mudah dan sederhana sampai yang kompleks. Kedua, logis. Suatu penelitian dikatakan benar bila dapat diterima akal dan berdasarkan fakta empirik. Pencarian kebenaran harus berlangsung menurut prosedur atau kaidah bekerjanya akal. Ketiga, empirik. Artinya suatu penelitian biasanya didasarkan pada pengalaman sehari-hari yang ditemukan atau melalui hasil coba-coba yang kemudian diangkat sebagai hasil penelitian. Keempat, replikasi. Artinya suatu penelitian yang pernah dilakukan harus diuji kembali oleh peneliti lain dan harus memberikan hasil yang sama bila dilakukan dengan metode, kriteria, dan kondisi yang sama. 2. Langkah-langkah metode ilmiah. Pelaksanaan peneliti dengan menggunakan metode ilmiah harus mengikuti langkah-langkah tertentu. Pertama, merumuskan masalah. Proses kegiatan ilmiah dimulai ketika kita tertarik pada suatu hal. Ketertarikan ini karena manusia memiliki sifat perhatian. Kedua, mengumpulkan data informasi. Setelah melakukan perumusan masalah, tahapan berikutnya yang harus kita lakukan mengumpulkan informasi atau data. Ketiga, perumusan hipotesis. Hipotesis merupakan dugaan atau jawaban sementara terhadap suatu permasalahan. Keempat, pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis dilakukan dengan cara menganalisis data. Data yang diperoleh dengan berbagai cara, salah satunya melalui percobaan atau eksperimen. Kelima, penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan merupakan penilaian apakah sebuah hipotesis yang diajukan itu ditolak atau diterima. Sekian penjelasan yang dapat saya bawakan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.